Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan poset. Jadi yang bagian pertama ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan sedikit tentang sifat relasi biner pada suatu himpunan. Jadi kalau kita belajar mengenai relasi ekuivalensi, tentunya kita sudah sangat familiar dengan ini ya, yang pertama refleksif, yaitu ketika kita punya relasi R, relasi biner pada himpunan A, kita punya setiap anggota A akan berelasi dengan dirinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan refleksif. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya relasi kurang dari atau sama dengan, ya kan? Kita tahu bahwa misal 5 itu kurang dari sama dengan terus ya secara umum kita punya setiap bilangan real itu kurang dari sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi kita punya relasi kurang dari atau sama dengan itu merupakan relasi yang bersifat refleksif. Terus selanjutnya adalah simetris. Simetris maknanya apa? Kalau kita punya dua buah elemen di A, kita punya A berelasi dengan B dan sebaliknya juga berlaku. B berelasi dengan A. Nah, untuk kasus ini, contoh yang pertama tadi tentang yang kurang dari sama dengan, itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Ya sebagai contoh, kalau misalkan kita punya 5 kurang dari atau sama dengan 7, nah kita tidak punya yang namanya 7 kurang dari atau sama dengan 5. Jadi itu tidak berlaku lagi. Contohnya yang simetris apa? Ya salah satunya adalah misalkan kita punya ini ya, keterbagian terus kita cari sisanya. Jadi modulo itu kan juga contoh yang simetris. Contoh sederhananya ya kalau misalkan kita punya keterbagian habis dibagi 3 ya. Jadi kita cek sisanya. Jadi misalkan A dan B berelasi jika sisanya ketika habis dibagi 3 itu sama misal ya. Jadi kita punya ya kalau A berelasi dengan B ya pasti B berelasi dengan A. Itu contoh yang simetris. Tetapi di sini fokus kita adalah untuk melihat relasi kurang dari atau sama dengan. Jadi kita tidak punya simetris di kurang dari atau sama dengan ya. Maka dari itu, nah ada sifat selanjutnya yaitu antisimetris. Maksudnya apa antisimetris? Kalau kita punya dua buah elemen di A dan keduanya saling berelasi, dalam artian ya A berelasi dengan B sekaligus B juga berelasi dengan A, kita punya keduanya harus sama. Jadi contohnya seperti yang kurang dari sama dengan tadi, kita tahu kalau A kurang dari atau sama dengan B, sekaligus B kurang dari atau sama dengan A, jadi ya mau tidak mau A harus sama dengan B. Jadi itu yang dinamakan dengan antisimetris. Terus selanjutnya kita juga punya transitif, ini sudah sangat familiar ya, transitif ya. Maksudnya apa? Ketika kita punya 3 elemen di A, kita punya A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C. Jadi bisa dilihat ya di sini A, ini B, terus di sini B, di sini C. Nah, A dengan C bagaimana? Kita punya kalau dia bersifat transitif, ya A akan berelasi dengan C ya. Jadi ini sifat transitif dan kita tahu kalau kurang dari atau sama dengan juga bersifat transitif. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah ya kita ingin mendefinisikan relasi urutan secara umum, khususnya di sini relasi urusan parsial ya. Jadi untuk tambahan nomor 5, kalau misalkan kita punya relasi yang lain yaitu misalkan R aksen, itu akan ya kita sebut dengan relasi eksistensi transitif R jika R-nya itu subset dari R aksen. Dan ada tambahan satu syarat lagi. Kalau kita punya dua ini ya, jadi A berelasi dengan B, B berelasi dengan C dengan relasinya yang R bukan R aksen,
kita punya A dan C itu berelasi terhadap R aksen. Dan kalau misalkan R-nya transitif, kita kan punya ya A berelasi dengan C kan? Ya enggak? Jadi AC-nya itu nanti juga anggota R. Jadi ya kita lihat kesamaan ini ya, dua himpunan ya. Karena kan relasi itu kan bisa kita pandang sebagai himpunan dari pasangan berurutan ya, dua elemen ini di A cross A ya, berarti kan. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa R aksen itu subset dari R. Oke, langsung saja seperti yang sudah dibahas di awal tadi, relasi terurut parsial itu motivasinya kita lihat dari ya relasi kurang dari atau sama dengan yang ada di bilangan. Jadi sudah kita bahas ya tadi ya. Relasi tersebut memenuhi 3 sifat, yaitu yang pertama adalah refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi secara umum kita definisikan, misalkan kita punya relasi R pada himpunan A, itu kita sebut dengan relasi terurut parsial jika R memenuhi ya 3 sifat tadi. Nah, mengapa ini menarik? Nah, kita lihat lebih lanjut. Jadi, kalau misalkan kita punya himpunan dan dilengkapi dengan relasi terurut parsial, jadi satu pasang tadi, jadi himpunannya dan relasinya di sepasang ya di sini ya. Kita sebut dengan himpunan terurut parsial atau partially ordered set yang bisa disingkat dengan POSET ya. Jadi ya ini maksudnya ya sama seperti kalau kita berbicara grup, itu kan kita punya grup, ada operasinya kan, atau berbicara ring lah. Kalau ring itu juga ada 2 operasi, ada himpunannya kan. Jadi ya kita memandangnya sebagai satu kesatuan. Nah, di sini kita punya himpunan dilengkapi dengan operasi. Oke, contohnya ya yang sudah kita bahas ya. Tentunya kurang dari sama dengan itu merupakan relasi terurut parsial, dan kalau kita lengkapi di sini, jadi kita pasangkan dengan himpunan ini bisa Z, bisa N, bisa R, semuanya merupakan contoh dari POSET ya. Dan kalau kita punya kurang dari sama dengan, bagaimana yang lebih dari atau sama dengan? Jadi ya tentunya kita punya ini ya. Jadi kalau kita pandang di sini memenuhi 3-tiganya ya. Jadi sifat lebih dari atau sama dengan juga refleksif jelas, antisimetris sama saja ya, dan transitif juga. Jadi dia juga merupakan POSET ketiga ini. Terus kalau misalkan kita punya himpunan, semua himpunan bagian dari A, terus kita lengkapi dengan kurang dari atau subset ya di sini ya. Jadi kita punya, kalau kita secara umum ya, kalau kita punya himpunan X, X itu kan subset dari X. Pasti ya, jadi refleksifnya berlaku. Kalau kita punya X subset dari Y sekaligus Y subset dari X, ya berarti kita punya X sama dengan Y, yang artinya ya relasi ini bersifat antisimetris. Dan kalau kita punya X subset dari Y, Y subset dari Z, jelas bahwa dari diagram Venn kan X subset Y, misalkan di sini Y-nya ya yang lebih luar ya. Terus ada Z-nya, ya kan kita bisa melihat yang 2 ini, ya kan pasti ya X-nya subset dari Z, berarti bersifat transitif. Jadi kita punya PA yang dilengkapi dengan relasi ini ya, subset ya. Nah, dia merupakan POSET. Nah, memuat juga sama. Ini kasusnya sama seperti yang 2 ini tadi kan. Jadi ya kita lihat yang awalnya kurang dari sama dengan, terus kita cek yang lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini yang subset terus yang memuat kan. Ya. Idenya kurang lebih sama ya, dan tentunya di sini A-nya harus tidak boleh kosong. Oke, nomor 4 contoh yang lain. Jadi kalau kita punya himpunan bilangan bulat positif dilengkapi dengan
Nah, ini relasinya merupakan relasi habis membagi ya, membagi habis ya. Jadi A membagi habis B, ya kan? Dan bisa kita lihat ya, kalau kita punya sembarang bilangan bulat positif, misalkan A ya A pasti membagi habis A. Kenapa? Karena A dapat dinyatakan dalam A dikalikan 1. Jadi ya dia bersifat refleksif. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita punya A membagi habis B, sekaligus B membagi habis A, ya dari teori bilangan kita tahu bahwa keduanya harus sama. Jadi kita punya relasi ini membagi habis adalah bersifat anti simetris. Dan nah kalau kita punya A membagi habis B dan B membagi habis C, jadi bisa dilihat ya, A membagi habis B itu kan berarti artinya ya B-nya dapat dinyatakan dalam A kali sesuatu. Terus selanjutnya B membagi habis C itu ya C-nya sama dengan B kali sesuatu. Karena B-nya bisa diganti sesuatu kali A, berarti C-nya juga kelipatan A kan. Dan ini ya, kita punya ya otomatis A membagi habis C. Jadi transitif. Oke. Nah, terakhir kalau misalkan kita set, jadi himpunannya A-nya itu isinya ada 3 ini, A, B, C. Terus kita definisikan relasinya, ini A berrelasi dengan A, B berrelasi dengan B, C berrelasi dengan C. Dari 3 ini jelas dia refleksif ya. Terus apalagi? Kalau kita punya misalkan X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X. Jadi yang dua-duanya ya. Jadi ya mau tidak mau yang ini ya harus ya sama-sama A, sama-sama B, sama-sama C. Terus di sini kan tidak berpengaruh apapun ya, karena ya kita punya A berrelasi dengan C, tapi ya C itu tidak berrelasi dengan A kan. Jadi itu membuat dia jadi anti simetris karena ya kita tidak akan mempunyai A sama dengan C di situ ya, karena kita tidak punya C berrelasi dengan A. Transitifnya bagaimana ngeceknya? Ya yang berbahaya kan sebenarnya cuma yang di sini kan. Dan sangat mudah kita bisa tunjukkan bahwa relasi R ini juga masih transitif. Jadi itu tadi mengenai relasi terurut parsial dan juga poset. Ya intinya poset itu ya suatu himpunan yang dilengkapi dengan relasi terurut parsial. Oke. Kalau kita punya himpunan itu dapat digambarkan dengan diagram Venn. Sebuah poset juga dapat direpresentasikan secara grafis juga. Jadi kita punya ya bisa kita gambar juga ya. Jadi misalkan elemen di A itu digambarkan sebagai titik ya kan. Terus kalau kita punya 2 elemen di A yang tidak sama, terus kita juga punya A berrelasi dengan B, kita gambarkan A-nya ini lebih ke bawah ya. Jadi dibanding dengan B-nya. Terus kalau dia berrelasi nanti dihubungkan dengan segmen garis. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contohnya. Jadi misalkan kita punya poset seperti ini. Jadi isinya adalah ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kita simpulkan apa? Isi dari himpunannya ya A sampai I tadi. Terus untuk relasi-relasinya ya bisa kita lihat di sini kan H berrelasi dengan G, I berrelasi dengan G kan, G berrelasi dengan E dan seterusnya. Jadi kita punya seperti itu ya. Dan di sini maksudnya juga nanti bisa kita lihat kalau I berrelasi dengan G, G berrelasi dengan E, dari sifat transitifnya kita punya I berrelasi dengan E. Jadi ya meskipun di sini tidak dihubungkan dengan satu garis langsung ya, tapi dia I ini masih berrelasi dengan E. Begitu pula I dengan A ya. Jadi yang masih bisa dihubungkan dengan garis-garis di sini ya berarti masih kita bisa cari hubungan antara keduanya.
Tapi kalau misalkan kita lihat di sini I dan D, nah dia ya kita tidak bisa menyimpulkan apapun ya. Oke, contoh kedua, misalkan kita punya ini ya, himpunan yang isinya 1, 2, 3. Terus ya kita list ya semua subhimpunannya. Kan ada, kalau kita punya 3 itu kan banyaknya subhimpunannya jadi 2 pangkat 3 kan, 8. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa kita cek. Jadi misalkan yang isinya singleton, terus isinya 222, terus yang isinya ada 3 ya. Jadi himpunan kosong itu subhimpunan dari ya 3 ini ya, jelas ya. Dan bisa kita lihat 2 dan ini kan jelas bukan subset dari 1, 3. Makanya kita tidak bisa menemukan ya relasi dari sini ke sini ya. Dan kalau kita gambarkan semuanya, kan ini singleton 2 subset dari yang kiri dan kanan ini kan. Yang 1 ini subset dari yang ini dan yang kiri. Terus yang 3 ini subset dari yang ini dan ini ya. Dan 3 ini subset dari yang ya semuanya kan, otomatis ya atas ya. Ini gambarnya, jadi diagramnya ya. Untuk poset yang ini ya. Dan selanjutnya, kalau kita punya himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, kita gambarkan semuanya sebagai titik. Dan kalau kita lengkapi dengan relasi kurang dari atau sama dengan, nah kita punya ya jadi seperti ini kan. Karena bisa kita lihat 1 itu kurang dari sama dengan ya 2, 3, 4, 5 kan. Terus 2 kurang dari atau sama dengan 3, 4, 5, 3 dan seterusnya ya di sini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan chain atau rantai. Di yang bentuknya kurang lebih seperti ini mudahnya. Tapi ada definisinya yang secara lebih eksplisit. Nah, tapi mudahnya chain itu kan bentuk seperti rantai seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batas bawah dan juga batas atas. Ya, sama seperti kalau kita berbicara tentang relasi kurang dari atau sama dengan di himpunan bilangan real, ya kan? Atau misal kita melihat inilah, kalau dulu kita belajar tentang suatu fungsi itu kan juga ada batasnya kan? Nah, di sini juga kita ada konsep seperti itu. Jadi misalkan poset ini A kurang dari sama dengan ini, dan B-nya itu subset dari A ya. Jadi kita ambil ya subset dari A-nya. Nah, elemen A di A itu disebut batas bawah dari B. Jadi kita punya himpunan ya, batas bawah dari suatu himpunan. Nah, di sini kalau berlaku setiap anggota B, ini kita punya A kurang dari atau sama dengan B. Jadi gambarannya ya kalau misalkan B-nya itu di atas ya, jadi ya yang di semua di A-nya ini harus kurang dari atau sama dengan B. Jadi contohnya kalau misalkan seperti di sini atau sinilah supaya lebih mudah ya. Jadi bisa dilihat di sini, misalkan ini diambil sebagai B-nya, ya kan? Terus keseluruhannya ini sebagai A-nya, jadi seperti ini ya tadi ya. Jadi A-nya semuanya, B-nya diambil yang di atas ini 3, 4, 5. Jadi ya bisa kita lihat 1 dan 2 itu jadi batas bawah dari himpunan B-nya kita. Jadi A-nya ini semuanya ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nah ini A-nya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat 1 dan 2 itu batas bawah dari B. Selanjutnya juga dapat didefinisikan batas atas. Ya kebalikannya ya. Jadi kita ingin yang di atasnya kan, berarti setiap anggota B itu kurang dari atau sama dengan A. Oke. Jadi kalau ada seperti ini ya berarti ya kita harus bisa menemukan relasinya ya terhadap A ya. Terus elemen terbesar dari batas-batas bawah B jika ada, kita sebut dengan batas bawah terbesar dari B atau
ya biasa disebut infimum ya di sini, dan kita punya juga supremum. Jadi elemen terkecil dari batas-batas atas B. Nah, contohnya kita bahas di sini ya. Jadi kita kan sudah membahas yang chain tadi. Nah, bagaimana dengan yang kiri kan? Jadi yang kiri kita punya seperti ini. Kita ambil ini ya, 2, 3 dan ini ya. Jadi jelas bahwa dia merupakan batas atas dari 2 dan 3. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini. Ini kan 2, 3 di sini ya. Terus yang 2, 3 itu ini. 1, 2, 3 di sini kan. Jadi kita bisa lihat ada urutannya di sini masih berelasi ya. Jadi dan dua-duanya kan di atasnya kan, dalam tanda kutip ya. Nah, selanjutnya di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Batas atas dari 1, 2 dan juga 3 ya. Kenapa ya? Bisa kita lihat kan. Ini kurang dari atau sama dengan ini juga kurang dari atau sama dengan ini. Jadi kurang dari atau sama dengannya pakai relasi subset tadi ya. Oke, himpunan kosong. Ini dan 3 ya, jadi kosong, terus 3. Bisa dilihat dia batas bawah dari, kita punya ini 1, 3 ya kan. Nih, kan ada di bawahnya kan. Terus 3 juga. Ya. Oke, terus selanjutnya kita punya 2, 3. Nah, tadi kan kita punya beberapa batas atas kan. Jadi kita punya di sini 2, ini punya 3. Kan batas atasnya kan ada ini dan 1, 2, 3 ya. Kita ambil yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ya dibanding 2 ini ya, yang ini kan. Jadi kita punya 2, 3 ini merupakan batas atas terkecil ya. Jadi supremumnya ya. Nah, di sini 3. Nah, kita punya 2 kan tadi, himpunan kosong dan 3. Dan ini yang paling besar kan. Jadi ini 2 ini masih berhubungan, terus 2 ini masih berhubungan ya. Jadi bisa dilihat di. Terus selanjutnya, nah kita punya ya istilah cover ya. Jadi yang langsung dengan himpunan kosong. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.